Di berbagai daerah disampaikan Anda sedang menyaksikan live update bersama saya Tini Ausin, edisi Sabtu 29 Januari 2022. Akan kami sajikan informasi untuk Anda yang datang dari berbagai daerah. Disampaikan secara langsung bersama jurnalis kami, inilah live update selengkapnya. Informasi yang pertama, Danau Tondano di Kabupaten Minahasa menjelma menjadi destinasi sport tourism Provinsi Sulut. Pada Sabtu 29 Januari 2022, diselenggarakan TX Tondano Manado Route Bike Challenge 2021. Ajang ini diikuti 150 pesepeda nasional dan lokal, bahkan Wagub Sulut, Stephen Kandau dan Bupati Minut menjajal rute sejauh 90 km ini. Ajang ini sebenarnya dihelat tahun 2021, namun sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana perhelatan ajang road bike di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, Rio Nur. Halo Rio. Ya, halo rekan Tini. Baik, Rio, bisa dijelaskan seperti apa keseruan ajang road bike Challenge 2021 di sana? Ya, ajang ini dinamakan GTX Road Bike Tondano Manado Road Bike Challenge 2021. Harusnya diselenggarakan 2021, namun baru bisa diselenggarakan pada hari ini karena tertunda karena ada pandemi COVID-19. Dan diikuti oleh 150 peserta, baik pesepeda nasional maupun lokal yang ada di Sulawesi Utara. Jadi para pesepeda ini berkumpul di Benteng Moraya, salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Tondano, Kabupaten Minahasa. Jadi di Tondano ini ada yang namanya danau terbesar di Sulawesi Utara, namanya Danau Tondano. Karena danau rute yang digunakan dalam road bike kali ini adalah mengitari Danau Tondano melewati 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Kegiatan berlangsung dengan sukses, apalagi kegiatannya dibuka oleh Gubernur Sulut, oleh Eno Kambe, bahkan diikuti langsung oleh Wakil Gubernur Stephen Kandau dan Bupati Minahasa Utara Jono Ganda. Demikian. Baik, kemudian Rio bisa dijelaskan ajang bersepeda ini mengambil rute di mana saja dan seperti apa? Ya, rute yang dilintasi oleh para pesepeda, para go-wasters ini di seputaran, di jalan, di keliling Danau Tondano itu jauhnya 90 km. Jadi 90 km ini dihitung 2 kali putaran, melewati 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Startnya sendiri dari Benteng Moraya, salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Tondano, kemudian rute melintas danau masuk dari melewati wilayah Tondano, Remboken, Kerkas, Eris hingga kembali lagi ke Tondano. Namun kali ini dilakukan 2 putaran. Ya, demikian. Baik, Rio. Kemudian seperti apa potensi Sulut untuk menjadi destinasi sport tourism sendiri? Ya, Sulut sendiri memang mencanangkan diri juga menjadi salah satu destinasi sport tourism di samping sektor poin pariwisata yang lain. Salah satu yang dijual ke travelers ini adalah sport tourism, di mana nantinya bagi yang suka bersepeda bisa mengitari rute Danau Tondano ini. Memang untuk pemula rute Danau Tondano ini cukup jalannya rata, mulus, kemudian tidak terlalu menanjak.
Namun banyak berkelok-kelok di sini juga, unggulannya bisa menikmati Danau Tondano dan pemandangan area pertanian, kemudian kampung-kampung di sekitar Danau Tondano. Memang ini terus dikembangkan selain mengundang para bikers pesepeda, ada juga yang dikembangkan para layang, ada juga mountain mendaki. Jadi memang terus dikembangkan, memang sempat terhenti karena ada pandemi COVID-19. Karena kali ini pandemi sudah mulai melandai, maka ajang-ajang sport tourism ini mulai kembali diselenggarakan. Demikian ini. Baik, terima kasih Rio atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Menuju informasi selanjutnya, apel gelar pasukan Kodam 6 Mula Warman di wilayah Korem 092 Maharajalila berlangsung tertib dan lancar. Dalam apel tersebut, Komandan Korem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Rifki, menyinggung soal Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rifki menyebut jika UU di IKN sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, Georgi Santana Silalahi. Halo Silalahi. Ya, halo Tini, selamat sore Tribuners. Baik, bisa dijelaskan apa kesimpulan dari kegiatan gelar apel pasukan TNI tersebut? Baik, terima kasih Tini, selamat sore Tribuners. Pada beberapa waktu yang lalu, jajaran dari TNI Angkatan Darat, yaitu Korem 092 Maharajalila dan juga Kodim 0903 Bulungan, dan jajaran TNI di Kabupaten Bulungan ini menyambut kedatangan yaitu adanya Korem 092 baru atau Danrem, yaitu Brigjen TNI Rifki, yang dimana beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang IKN menjadi tolak ukur utama yang ada di Kalimantan Utara ini bisa turut mendukung pembangunan proyek strategi nasional, yaitu Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan Timur maupun KIPI, yaitu Kawasan Industri Pelabuhan Internasional yang ada di Kabupaten Bulungan. Beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pemerintah pusat maupun proyek pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara ini terus harus disinergikan dan didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan maupun di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu dia juga menyampaikan bahwa sebuah negara harus bisa kuat dan kokoh, khususnya di perbatasan ini, adalah adanya saling ketersinambungan antara rakyat dengan TNI untuk saling menjaga konsolidasi di daerah perbatasan. Dan dia juga berharap nantinya proyek kawasan industri ini yang dia sampaikan di apel pagi tadi, segala masalah ataupun letak geografis ataupun tingkat keamanan yang ada di Kalimantan Utara ini bisa tetap terjaga, khususnya di Kabupaten Bulungan. Tini. Baik, kemudian di mana lokasi apel tersebut berlangsung? Baik, Tini, lokasi berlangsung ada di lapangan Agatis pada pukul 8 pagi tadi, dan rangkaian acara juga mengikuti dari satuan jajaran yang ada di Brigif, yaitu Bima Bulungan Cakti yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan beliau berharap semua jajaran yang sudah hadir pada apel perdananya memimpin di Korem 09 Maharajalila ini bisa saling bersinergi menjaga keutuhan Kabupaten Bulungan, terutama yang seperti saya sampaikan tadi, adanya proyek kawasan industri pelabuhan internasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada peresmian groundbreaking di bulan Desember lalu. Beliau meminta proyek ini bisa berjalan selama kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Ini. Baik. Kemudian soal pengamanan di proyek strategi nasional di kawasan industri pelabuhan internasional Tanah Kuning Mangkubaday nantinya seperti apa? Baik, betul ini yang disampaikan oleh Brigjen TNI Rifki pada tanggal 24 Januari 2022 kemarin. Brigjen TNI Rifki dan beserta jajaran di Korem
092 Maharajalila melakukan peresmian pos pengamanan proyek strategi nasional ini supaya tetap berjalan dan tidak terhenti di tengah jalan. Menurutnya karena proyek ini sangat membantu untuk investor maupun pengangkatan nama prajurit-prajurit ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa berada dan didukung oleh pemerintah pusat, dan beliau menginginkan segala kesiapan ataupun proyek yang akan dibangun ini bisa terus digencar-gencarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat. Demikian Tini yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, reporter kami juga telah melakukan wawancara bersama Komandan Korem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Rifki. Dan berikut hasil liputannya. Izin Pak, untuk hari ini arahan apa yang penting disampaikan kepada prajurit Pak? Ya, kegiatan pagi hari ini adalah apel gelar kesiapan. Sebetulnya ini Angkatan Darat, kemudian Kodam 6, terus Korem 092, dan seluruh satuan jajaran Angkatan Darat yang ada di Bulungan ini. Maksudnya adalah kita betul-betul dalam kondisi siap melaksanakan tugas. Karena saya sudah jelaskan tadi, pertama adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara itu sudah disampaikan oleh Presiden dan itu sudah diberlakukan. Karena itu kami jajaran satuan di bawahnya siap mendukung program pemerintah ini untuk membantu mensukseskan Ibu Kota Negara. Yang kedua, juga kita ada program di Kaltara ini, kawasan industri pelabuhan internasional di sini. Itu juga merupakan program pemerintah yang harus kita dukung. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara ini khususnya. Itu. Yang ketiga, kita ini sekarang sedang menghadapi COVID. Dari efek COVID itu banyak sekali masyarakat yang menjadi miskin gitu, atau tingkat kesejahteraannya menurun. Nah, karena itu kita membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kaltara ini. Sedangkan dalam rangka menghadapi COVID itu sendiri yang diperkirakan nanti itu bulan depan, kita mengantisipasi supaya tidak terjadi lonjakan atau peningkatan. Itu upaya-upaya kita melakukan pencegahan terus dengan semua komponen bangsa. Itu, 4 itu. Terkait soal Satu unit truk tercebur ke sungai selesai menabrak pagar pembatas jembatan yang ada di depan Kompleks Geraha Sejahtera, jalur 4 Sungai Lulut, Kabupaten Banjar. Menurut Syahril, 45 tahun warga sekitar, truk tersebut tercebur sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Jumat 28 Januari 2022. Akibat kejadian itu, hampir setengah badan jembatan mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami dari Banjarmasin Pos M. Rahmadi. Halo Rahmadi. Halo Tini, selamat sore. Baik Rahmadi, kenapa truk tersebut bisa menabrak pagar jembatan hingga tercebur? Oke, baik, dapat saya laporkan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, truk tersebut mengangkut abu batu, yang hendak menuju ke tempat. Namun dalam perjalanannya diduga sopir truk kehilangan kendali sehingga menabrak pagar yang ada di sisi sebelah kanan jembatan. Nah, dapat saya informasikan juga, menurut warga sekitar, memang di dekat jatuhnya truk tersebut, badan jalan jembatan tersebut memang sudah tidak rata, artinya ada lepungan, sehingga itulah yang diduga membuat si supir menjadi kehilangan kendali. Dan ditambah juga saat itu cuaca sedang hujan. Begitu Tini. Baik, kemudian
Bagaimana kondisi terakhir sopir truk saat ini? Oke, baik, dapat saya sampaikan juga. Terakhir informasi yang didapat, sopir truk berhasil selamat setelah dia bisa keluar dari pintu truk sesaat sebelum truk itu terbalik, dan setelah dia berhasil keluar, sopir juga sempat ditolong oleh warga sekitar. Begitu ini. Baik, apa saja kemudian dampak dari insiden tersebut, Rahmadi? Oke, baik, bisa kita lihat sendiri, selain kerusakan yang terjadi akibat truk tersebut terjatuh, otomatis membuat arus lalu lintas di sana agak terganggu. Nah, kemudian juga dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut yaitu suplai air bersih ke rumah warga. Sebab terlihat pipa air bersih yang menuju ke rumah warga itu rusak karena tertimpa oleh badan truk tersebut. Nah, warga pun mengharapkan agar pihak PDAM segera memperbaiki, karena masing-masing warga kebanyakan tidak banyak menyimpan air bersih di rumah mereka masing-masing. Begitu ini. Baik, terima kasih Rahmadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sebagai daerah tujuan, masyarakat Kota Pagar Alam Sumatera Selatan sepertinya mulai membaca peluang di sektor pariwisata yang bisa mendatangkan keuntungan selain menjadi petani. Kondisi ini terlihat dari mulai banyaknya masyarakat Pagar Alam yang menjadikan lahan pertanian mereka sebagai objek wisata dengan tetap mengusung tema alam dan pertanian. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Sripoku, Wawan Septiawan, yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo, Wawan. Ya, Tini. Selamat sore. Wawan, bisa dijelaskan kenapa saat ini banyak masyarakat dari Pagar Alam yang mengubah lahan pertanian jadi objek wisata? Ya, selamat sore, Tribuners. Memang Kota Pagar Alam adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu, Kota Pagar Alam juga adalah kawasan pertanian yang mendukung program pemerintah terhadap ketahanan pangan. Namun, saat ini selama pandemi, pemerintah mulai membatasi pengunjung wisata. Namun, setelah kasus pandemi mulai melandai, terakhir di penghujung tahun kemarin, wisatawan mulai banyak ke Kota Pagar Alam. Hal ini ditangkap oleh masyarakat menjadi peluang untuk menjadi penghasilan tambahan selain bertani. Akhirnya masyarakat mengubah atau menjadikan lahan pertanian mereka menjadi objek wisata. Hal ini terbukti cukup membantu perekonomian para petani yang selama ini hanya mengandalkan lahan pertanian saja. Ini. Baik, kemudian bagaimana perkembangan kunjungan wisata di Pagar Alam saat ini, Wawan? Baik. Untuk kunjungan wisata di Pagar Alam ini mulai membaik jika dibandingkan dari masa krisis pandemi kita kemarin. Karena memang sektor pariwisata adalah salah satu sektor andalan untuk Kota Pagar Alam untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Karena memang kawasan ini hanya mempunyai kekayaan, yaitu kekayaan kesuburan alamnya tadi. Tidak ada sektor lain selain wisata dan pertanian. Selama pandemi, sektor wisata hampir dikasih pembatasan dari pemerintah untuk menghindari penularan COVID-19. Namun, sejak akhir tahun kemarin, tepatnya pada tahun baru dan Natal, Pagar Alam mulai kembali normal kunjungan wisatawannya karena memang di sini ada banyak oleh masyarakat sendiri ini. Untuk peran pemerintah terhadap objek wisata milik pribadi masyarakat di Pagar Alam ini sendiri bagaimana, Wawan? Ya, karena memang saat ini jika dibandingkan objek wisata milik pemerintah, lebih banyak objek wisata ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau objek wisata terpadu. Hal ini menjadi salah satu PR untuk pemerintah objek wisata terpadu ini. Namun dari pantauan kami, pemerintah mulai melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat Pagar Alam untuk bisa
menjadi guide meskipun bukan pemilik objek wisata. Jadi masyarakat diajarkan untuk menjadi guide wisata jika ada wisatawan yang datang ke pagar alam ini sendiri. Namun sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya melakukan, mengembangkan, serta memajukan sektor pariwisata meskipun harus berbarengan dengan masyarakat itu sendiri ini. Baik, terima kasih Wawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda. Seusai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update Sore bersama saya Tini Alsin. Sejumlah pengungsi di Kota Batam dianggap sudah tidak kondusif. Oleh sebab itu, Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa atau APMB Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Batam dan kantor DPRD Kota Batam pada Jumat 28 Januari 2022 untuk mengajukan tuntutan. APMB ini terdiri dari LSM Gagak Hitam dan Ormas Pemuda Batak Bersatu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam, Roma Uli Sianturi yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo Uli. Halo rekan Tini di studio. Baik, Uli bisa dijelaskan apa saja tuntutan yang mereka ajukan? Baik, terima kasih rekan Uli. Jadi aliansi masyarakat ini meminta bahwasanya sejumlah pengungsi yang ada di Kota Batam yang selama ini ditempatkan di rusun yang ada di Sekupang dan Hotel Kolekta yang ada di Pelita dianggap sudah mengganggu dan tidak kondusif lantaran sejumlah pengungsi tersebut melakukan aksi unjuk rasa di depan salah satu perumahan di Kota Batam dan memakai satu lajur jalan. Jadi mereka meminta dua tuntutan bahwasanya pengungsi ini bisa dipindahkan ke rumah khusus pengungsi, yakni kalau di sini itu namanya rumah Camp Vietnam, di mana tempat ini dulu merupakan tempat pengungsi asal Vietnam yang berada di Kota Batam. Yang kedua, tuntutannya mereka juga aliansi APMB ini juga meminta UNHCR untuk menindaklanjuti bagaimana kepulangan proses kepulangan dari pengungsi yang ada di Kota Batam ini. Begitu rekan Tini. Baik, kemudian siapa saja yang menemui pengunjuk rasa ini sendiri dari perwakilan Pemko dan DPRD? Uli. Baik, terima kasih rekan Tini. Jadi dari perwakilan Pemko, sambutan ini mereka disambut oleh Kepala Dinas Kesbangpol, yakni Ibu Riama Manurung, dan di DPRD Kota Batam mereka disambut atau dijamu oleh Komisi 1 DPRD Kota Batam, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam yakni Budi Mardianto. Begitu rekan Tini. Baik, untuk alasan mereka melakukan unjuk rasa ini kenapa, Uli? Baik, terima kasih rekan Tini. Jadi selain pengungsi ini dianggap mengganggu fasilitas publik, banyak juga tindakan-tindakan asusila yang dilakukan oleh sejumlah pengungsi yang ada di Kepri. Jadi mereka juga menuntut pengungsi yang berada di Pulau Bintan telah banyak juga menggoda perempuan-perempuan setempat, bahkan sering terjadi juga tindakan asusila. Begitu rekan Tini. Baik, kemudian pengunjuk rasa ini meminta pengungsi tersebut dipindahkan kemana, Uli? Baik, rekan Tini, terima kasih. Sejumlah aliansi masyarakat ini meminta pengungsi ini tidak lagi berada di Kota Batam, khususnya di Hotel Kolekta ataupun rusun yang berada di Sekupang. Mereka berharap kepada Wali Kota Batam dan pemerintah ataupun FKPD yang ada di Kota Batam, pengungsi ini bisa dipindahkan ke rumah khusus pengungsi yang berada di Camp Vietnam atau pengungsian Vietnam di Jembatan 6 Galang. Begitu rekan Tini. Baik, terima kasih Uli atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Terima kasih. Menuju informasi selanjutnya, Serda Rizal yang gugur ditembak KKB Papua pada Kamis 27 Januari 2022 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 29 Januari. Upacara pemakaman Serda Rizal dipimpin oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Suasana haru terasa saat pemakaman pria bernama lengkap Muhammad Rizal Maulana Arifin yang kini berpangkat Sertu Anumerta tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter dari Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman. Halo, Nasmi. Halo, Nasmi. Tini. Ya, halo Tini. Baik, bagaimana suasana pemakaman Serda Rizal hari ini? Ya, Tini dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, setelah disemayamkan selama 1 malam, jenazah almarhum Sertu Anumerta Muhammad Rizal Maulana akhirnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung tadi pagi. Upacara pemakaman Sertu Anumerta Rizal dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di Taman Makam Pahlawan Kota Bandung. Suasana prosesi sendiri tadi berjalan sangat hikmat, kemudian banyak keluarga serta rekan-rekan dari Rizal yang datang menyaksikan langsung pemakaman. Tini. Apa yang disampaikan keluarga almarhum pada saat pemakaman hari ini? Ya, ini seusai pemakaman almarhum, ayah dari Sertu Anumerta Rizal Maulana, Acha Suhendar, mengaku bangga memiliki anak seperti Rizal yang sudah dibesarkan dan gugur di medan tugas. Acha Suhendar juga menyatakan bahwa dirinya ikhlas ditinggal oleh anaknya. Tini. Baik, kemudian KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman sendiri memberikan pesan apa terhadap keluarga almarhum? Ya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyampaikan duka mendalam atas kehilangan anak buahnya yang gugur di medan tugas. Kemudian Jenderal Dudung juga menyatakan bahwa pihaknya bersama Mabes TNI akan melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang telah membunuh anak buahnya. Kemudian atas jasanya juga Serda Rizal Maulana dinaikkan 1 pangkat menjadi Sertu Anumerta Rizal Maulana. Demikian, Tini. Baik, terima kasih Nasmi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Jenazah Praka Anumerta saat melaksanakan patroli untuk mengamankan masyarakat yang ada di daerah. Dan saya sebagai kepala staf angkatan darat tentunya sangat merasa kehilangan anak buah saya yang gugur di daerah operasi, dan saya berharap untuk staf operasi Mabes TNI melakukan langkah-langkah sehingga mereka sendiri dapat dilakukan pengejaran. Dan saya yakin sampai hari ini terus dilakukan pengejaran oleh staf operasi Mabes TNI, dan kami semua sudah jalan TNI Angkatan Darat sambil merasa kehilangan. Kami doakan semoga almarhum 3 prajurit terbaik Angkatan Darat yang mendahului semoga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Terima kasih. Begini Mbak, TNI Angkatan Darat itu sebagai bidang kuat. Bidang kuat itu pembinaan kekuatan. Kalau Mabes TNI adalah gunung kuat. Jadi TNI Angkatan Darat hanya menyiapkan personel Angkatan Darat yang diminta oleh Mabes TNI.
pola operasi, konsep, dan langkah-langkah yang dilakukan selama di Papua itu kewenangan Mabes TNI, sehingga saya tidak bisa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menentukan langkah, taktik, dan konsep apa yang harus dilakukan. Kami serahkan kepada Mabes TNI. Demikian. Jenazah Praka Anumerta Rohman Tomilawa yang ikut gugur seusai diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Gomep, Kabupaten Puncak, Papua tiba di Kota Ambon pada Sabtu 29 Januari 2022 segera pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jenazah prajurit TNI yang gugur itu tiba di Bandara Patimura dengan menumpangi maskapai dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kedatangan jenazah Praka Anumerta Rohman Tomilawa disambut upacara militer. Pihak keluarga pun telah menanti kedatangan jenazah almarhum sejak pukul 5 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon, Dedi Azi, yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo Dedi. Ya, halo Tini dan Tribuners, selamat sore. Dedi, bagaimana suasana penyambutan jenazah Praka Anumerta Rohman Tomilawa di Bandara Patimura hari ini? Ya, Tini, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Tini tadi bahwa jenazah almarhum Praka Anumerta Rohman Tomilawa tiba di Kota Ambon, tiba di Bandara Internasional Patimura Kota Ambon pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya jenazah dikabarkan mengalami kontak senjata pada tanggal 27 Januari 2022 di distrik Gome, Papua, dan setibanya di Bandara Internasional Patimura, jenazah disambut haru oleh keluarga yang telah menanti dari pukul 5 pagi. Selain itu juga jenazah juga disambut dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Irdam 16 Patimura. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, setelah disambut dengan militer, dengan cara militer, kemudian jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Salahutu, maksud kami di Tulehu, Kecamatan Salahutu. Seperti itu, Tini. Tiba di rumah duka, seperti apa suasana rumah duka di sana? Ya, memang satu hari sebelum kedatangan jenazah ke rumah duka, diketahui memang di rumah duka sudah dipersiapkan, sudah berdatangan puluhan bahkan karangan bunga dari kerabat serta rekan-rekan sejawatnya. Selain itu juga sanak saudara yang jauh juga datang, ada bahkan yang datang jauh-jauh dari Pulau Seram untuk bertemu langsung dengan atau untuk melihat, untuk terakhir kali melihat jenazah Praka Anumerta Tomilawa ini. Dan setibanya di rumah duka, ayahanda jenazah atau almarhum Praka Anumerta Tomilawa ini tidak mampu menahan tangisnya ketika melihat anak yang paling disayangnya harus terbujur kaku begitu. Kemudian juga sosok Praka Anumerta Tomilawa ini sendiri merupakan seorang yang dikenal sebagai orang yang taat pada orang tua dan sopan dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, makanya tadi ketika jenazah didatangkan, para kerabat maupun tetangga-tetangga juga ikut merasakan rasa haru itu. Begitu, rekan Tini. Baik, kemudian bagaimana prosesi pemakaman Praka Anumerta Rohman Tomilawa di sana? Iya, prosesi pemakaman Praka Rohman Tomilawa ini dilakukan di tempat pemakaman umum Dusun Pahlawan, Tulehu, pada Sabtu siang. Pantauan Tribun Ambon di lokasi, warga berbondong-bondong memenuhi sekitar wilayah TPU untuk melepas kepergian sang pahlawan. Karangan bunga, ucapan, belasungkawa pun tak henti-hentinya begitu berdatangan di wilayah TPU. Bahkan terlihat ayah almarhum Praka Rohman terlihat tak kuasa menahan tangisnya begitu bersimpul di depan pusara anaknya. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Pangdam 16 Patimura, Majen Richard Tampu Bolon, dan Majen Richard juga mengucapkan ucapan bela sungkawa sedalam-dalamnya selaku pimpinan Pangdam 16 Patimura dengan mengatakan selamat jalan pahlawan, jasa dan baktimu pada Pertiwi akan kekal selamanya. Begitu, rekan Tini. Baik, terima kasih Dedi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini di Live Update. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Tini Afsin, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!